Kalian ingat nggak sama Raja tua renta dan rapuh yang muncul sekilas di awal banget episode pertama di serial House of the Dragon? Siapa sangka kakek yang kelihatan lemah dan bau tanah di Great Council itu di masa mudanya adalah orang yang sama yang menantang tiran paling mengerikan dalam sejarah Westeros. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kumpulnya para pop culture enthusiast. Kalau di Jujutsu Kaisen kita punya Gojo versus Sukuna sebagai penentu puncak rantai makanan. Sejarah klan Targaryen juga punya tensi yang jauh lebih gila dari sekedar perang tarian naga antar Rhaenyra versus Aegon. Bayangin aja, situasinya si Jaehaerys ini masih bocah 14 tahun, minim pengalaman tempur, tapi berani-beraninya ngibarin bendera pemberontakan buat nantang pamannya sendiri untuk turun tahta. Masalahnya, pamannya ini bukan paman sembarangan. Dia adalah Maegor the Cruel, tiran psikopat tak terkalahkan yang nunggangin naga terbesar, tergelap, dan paling mematikan di Westeros, yaitu Balerion, the Black Thread. Terus gimana caranya? The Old King, Jaehaerys Targaryen, ini punya nyali baja buat ngelawan monster mutlak ini? Pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena kita bakal bongkar tuntas lore akurat dari buku Fire dan Blood. Kalian bakal lihat sendiri kalau di Westeros, menumbangkan penguasa itu nggak melulu soal seberapa raksasa ukuran naga lu, tapi juga soal mental dan taktik politik kelas dewa. For all to see. Then Sebelum kita bahas sang pahlawan, kita harus kenalan dulu sama sang final boss. Siapa sebenarnya Maegor the Cruel? Buat kalian yang ngikutin House of the Dragon, kalian pasti tahu kan si One Eye Aemon Targaryen. Di series, dia mungkin kelihatan sebagai ancaman yang paling sadis. Bahkan Rhaenyra sendiri kelihatan sampai nggak tenang pas tahu si Aemon ini masih berkeliaran di luar sana. Tapi faktanya, level kekejaman Aemon itu belum ada seujung kukunya Maegor. Nah, jadi si Maegor ini sebenarnya adalah anak dari Aegon the Conqueror, dari istri sekaligus kakak tertuanya, yaitu Ratu Visenya Targaryen. Buat info sekilas, ibunya Maegor ini lebih warrior ketimbang bapaknya, Aegon Conqueror itu sendiri. Bahkan secara skill tempur dan watak, si Visenya ini benar-benar manis lah intinya. Sifat kerasnya ini ternyata turun ke Maegor dengan versi yang lebih gila lagi. Ditambah lagi, Maegor berhasil ngeklaim naga ayahnya, yaitu Balerion, the Black Thread, di masa prime-nya. Di sisi lain, Maegor ini punya kakak tiri bernama Aenys yang naik tahta jadi raja. Nah, Aenys ini adalah anak Aegon dari istri yang satunya lagi, yaitu Ratu Rhaenys. Beda sama Maegor yang keras, Raja Aenys ini karakternya jauh lebih lembek dan ragu-ragu. Saking butuhnya sosok yang tegas buat numpas berbagai pemberontakan di awal pemerintahannya, Raja Aenys bahkan sempat mengangkat Maegor buat jadi Hand of the King, tangan kanan raja. Tapi, meski punya gelar pangeran, nunggangin naga Balerion, dan sempat jadi Hand of the King, Maegor malah ujung-ujungnya kena hukuman pengasingan ke Essos oleh Raja Aenys. Kenapa? Karena Maegor nekat poligami. Dia menikahi istri kedua bernama Aelys Harroway, padahal dia sudah punya istri sah. Pernikahan ini bikin ormas agama yang berkuasa saat itu, Faith of the Seven, ngamuk besar untuk menghindari perang saudara dan amukan agama. Raja Aenys terpaksa membuang Maegor. Ibunya, Visenya, merespon ini dengan pergi ke Dragonstone membawa pedang Raja Blackfyre. Sementara Maegor pergi ke pengasingan membawa Balerion. Dan petaka sesungguhnya pun dimulai ketika Raja Aenys meninggal dunia karena stres. Tahta yang harusnya jatuh ke pewaris sah, yaitu keponakan Maegor yang bernama Pangeran Aegon, malah direbut paksa sama Maegor. Maegor pun kembali ke Westeros dari pengasingan, mengambil pedang Blackfyre dari ibunya, menobatkan dirinya sendiri, dan menantang siapa saja yang berani mencegahnya naik tahta. Siapa yang berani protes? Aegon, sang pewaris sah, mencoba melawan pamannya ini di pertempuran. Battle beneath the God's Eye. Pakai naga Quicksilver. Hasilnya, pertempuran keduanya emang epic di langit. The Young Prince. Aegon membuktikan nyalinya melawan Balerion, tapi sayangnya, dia harus menerima kekalahan ngelawan naga sekuat Balerion. Gak berhenti sampai di situ. Pas dia naik
tahta. Pemerintahan Maegor benar-benar dipenuhi darah dan kediktatoran. Salah satu momen paling sinting adalah pas dia nikah lagi. Bayangin, dia ngelakuin upacara pernikahan di Bukit Rainis, dikelilingi sama mayat-mayat pasukan, Warrior Sons, pasukan elit agama yang baru aja dia bantai. Bahkan, dibilang kalau Maegor sampai harus mengeksekusi selusin Septon cuma buat nyari satu orang yang ketakutan. Dan akhirnya mau ngeresmiin pernikahan berdarah itu. Saking gilanya kelakuan Maegor, High Septon di Old Town sampai berteriak terang-terangan mengutuk Maegor beserta istri-istrinya dengan sebutan The Abomination and his whores. Kekejamannya ini makin gila pas dia mulai mengeksekusi istri-istrinya yang gagal ngasih keturunan laki-laki, sampai puncaknya membantai semua kuli bangunan Red Keep supaya rahasia jalan tikus istana terkubur selamanya. Intinya, he is absolute terror. Ngelawan Maegor itu sama aja kayak bunuh diri. Nah, di tengah keputusasaan dan teror berdarah Maegor inilah, harapan Westeros akhirnya bergeser ke anak laki-laki terakhir dari mendiang Raja Ennis, yaitu Jaehaerys Targaryen. Pada tahun 44 AC, after the conquest, saat Maegor lagi gila-gilanya membantai keluarganya sendiri, Ibu Jaehaerys, Ratu Alyssa, kabur secara diam-diam dari Dragonstone, membawa Jaehaerys, Alicent, dan pedang pusaka Dark Sister menuju Storm's End. Karakter Jaehaerys ini wajib banget kita bahas lebih dalam, karena dia bukan sekadar pangeran pelarian biasa. Ratu Alyssa bahkan dengan bangga pernah menyatakan kalau Jaehaerys adalah the best of my 3 sons. Dan itu bukan sekadar pujian kosong seorang ibu. Di masa persembunyiannya, Jaehaerys tumbuh menjadi pemuda dengan skill yang luar biasa komplit. Di usianya yang baru menginjak 14 tahun, dia sudah dikenal sebagai gifted rider atau penunggang kuda yang jenius dan sangat mahir menggunakan senjata lance maupun busur panjang. Tapi yang bikin dia beneran overpowered justru otaknya. Di novel Fire dan Blood, Jaehaerys dideskripsikan wise beyond his years, punya kebijaksanaan yang melampaui umurnya. Dia itu adil, murah hati, dan sangat satria. Grandmaster Bennifer bahkan ngasih testimoni kalau Jaehaerys itu learned as a maester and pious as a septon. Intinya, dia ini pintar layaknya seorang maester dan taat beragama layaknya seorang septon. Tapi jangan kira dia ini karakter yang lembek dan gampang diinjak ya. Lord of Braavos aja sampai mengakui kalau Jaehaerys ini sangat ahli dalam memberikan veiled threats. Ngomongnya halus, tapi bikin merinding. Dan kepingan teka-teki terakhir yang bikin pemuda jenius ini makin sempurna. Dia berhasil mengklaim naga legendaris Vermithor. Yap, betul sekali. Naga yang sama yang muncul di serial House of the Dragon, yang di timeline ini statusnya adalah naga terbesar kedua di dunia setelah Vhagar. Meski Vermithor adalah mesin tempur yang menakutkan dan Jaehaerys adalah petarung berbakat, pangeran muda ini sadar betul kalau dia cuma modal ngajak adu mekanik 1-on-1 di langit, dia bakal murni jadi abu sate di mulut Balerion. Jaehaerys tahu, mengalahkan Maegor butuh taktik yang jauh lebih tajam dari sekadar pedang atau api naga. Disinilah kecerdasan politik Jaehaerys bekerja. Di usianya yang baru 14 tahun, tepatnya pada tahun 48. After the conquest, Jaehaerys gak cuma asal sembunyi. Dia secara aktif terbang membawa Vermithor ke Storm's End dan menemui Lord Rogar Baratheon di hadapan penguasa Stormlands itu. Jaehaerys dengan gagah berani mendeklarasikan niatnya. Dia akan mengibarkan bendera perang untuk menggulingkan pamannya, dan dia meminta pasukan Baratheon untuk mendukungnya. Melihat keberanian gila dari pangeran muda ini, ditambah eksistensi naga Vermithor di belakangnya, Lord Rogar Baratheon dibuat sangat terkesan. Bahkan dia nggak cuma ngasih pasukan, tapi Baratheon langsung mendeklarasikan dan menobatkan Jaehaerys sebagai Raja Westeros yang sejati. Berangkat dari Storm's End, inilah Jaehaerys mulai memainkan taktik psikologis. Dia ngirimin surat ke semua Lord di Westeros yang isinya nawarin pengampunan. Siapapun yang ninggalin Maegor dan gabung sama gue, nggak akan dihukum. Dan kita mulai semuanya dari nol. Taktik simple ini brilliant banget. Di saat Maegor memerintah dengan teror dan rasa takut, Jaehaerys justru mengerti batasnya ketika sang calon raja sejati ini menjanjikan kedamaian. Lord mana coba yang nggak mau dukung? Dari situ, sekutu Maegor mulai membelot satu persatu. Dimulai dari House Baratheon. Efek domino ini merembet kilat ke Great Houses, seperti House Lannister, House Tyrell,
House Aaron, sampai House Tully. Semuanya serentak balik badan dan mendeklarasikan dukungan mereka buat kubu rebellionnya Jaehaerys. Dan gokilnya, kekuatan Jaehaerys ini nggak cuma raksasa di darat, tapi juga mendominasi di udara. Yap, secara lore, kubu rebellion Jaehaerys ternyata punya total 3 naga sekaligus di pihak mereka. Selain Jaehaerys dengan Vermithor, adik perempuannya, yaitu Alicent, juga ikut bertempur menunggangi naga Silverwing. Dan yang paling epik, kakak perempuan Jaehaerys, yaitu Ratu Rhaena Targaryen, yang sebelumnya sempat dipaksa nikah oleh Maegor, berhasil melarikan diri dari King's Landing di tengah malam. Rhaena kabur membawa pedang Raja Pusaka Blackfyre dan terbang menunggangi naganya, Dreamfyre, untuk bergabung dengan Jaehaerys. Taktik politik cerdas Jaehaerys membuktikan kalau di Westeros, pena dan diplomasi bisa jadi senjata yang sanggup melucuti seorang tiran, psikopat, dan melawan makhluk sekuat Balerion sekalipun. Lalu, tibalah saatnya konfrontasi akhir. Coba kalian bayangin betapa jomplangnya situasi saat itu. Kubu Jaehaerys punya Grand Host dari hampir seluruh Great Houses di Westeros, ditambah 3 naga dewasa. Sementara itu, Maegor yang dulunya ditakuti, tiba-tiba dikhianati semua orang. Menjelang kejatuhannya, pasukan pertahanan di King's Landing yang masih setia menemani sang tiran menyusut drastis. Tersisa cuma sekitar 4.000 orang. Di malam sebelum pertempuran pecah, sang penunggang Balerion yang benar-benar ditinggalkan sendirian ini menyendiri di ruang tahta. Dan keesokan paginya, hal yang paling mengejutkan terjadi. Maegor ditemukan tewas mengenaskan. Tubuhnya tertusuk oleh pedang-pedang tajam dari Iron Throne itu sendiri. Sampai sekarang di lore bukunya, nggak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Apakah dia bunuh diri karena putus asa? Apakah dia dibunuh secara diam-diam? Atau apakah tahta itu sendiri yang secara magis menolak rajanya? Begitu Maegor tewas, King's Landing langsung jatuh ke tangan Jaehaerys tanpa perlawanan. Dan tebak siapa orang penting pertama yang langsung merapat pas Jaehaerys dan pasukan rebelionnya sampai di ibu kota? Dia adalah Lord Admiral Daemon Velaryon, sang Master of Ships, yang sebelumnya sangat setia sama Maegor ini, berbalik arah, membawa seluruh kekuatan armada laut kerajaan untuk tunduk dan mendeklarasikan kesetiaannya pada Jaehaerys. Jaehaerys menang mutlak tanpa meneteskan darah di pertempuran udara melawan Balerion. Tapi, perjalanannya belum selesai untuk benar-benar mengamankan legitimasinya dan mendamaikan kerajaan dengan pihak agama yang sebelumnya dibantai habis-habisan oleh Maegor. Jaehaerys terbang ke kota Old Town. Di sana, masih di tahun yang sama, 48 AC, Jaehaerys Targaryen secara resmi dinobatkan oleh The High Septon menggunakan mahkota milik mendiang ayahnya. Momen agamis dan sakral inilah yang akhirnya meresmikan status Jaehaerys sebagai King of the Andals, The Rhoynar, and the First Man. Sebuah akhir yang manis, yang resmi menutup mimpi buruk Westeros dan mengawali era keemasan Targaryen yang paling panjang dan damai. Gila kan? The Old King di masa mudanya ternyata adalah sosok revolusioner yang memadukan keberanian mutlak dan kecerdasan politik tingkat tinggi. Dari kisah Jaehaerys ini, kita bisa belajar satu hal penting. Menjadi seorang pemimpin sejati itu bukan sekadar tentang siapa yang menunggangi naga paling besar. Dan jelas bukan ajang buat ngelakuin hal semena-mena ke perempuan, apalagi ke rakyatnya. Jaehaerys ngajarin kita kalau mahkota dan status raja itu adalah beban yang sangat berat. Sebuah tanggung jawab bagi seorang pria untuk menuntaskan tugasnya menegakkan keadilan di negara. Bukan dengan menebar teror, apalagi ketakutan. Jaehaerys juga membuktikan, di usianya yang masih bocah sekalipun, kekuatan paling absolut itu lahir dari mental baja dan nyali yang kuat. Tanpa dua hal itu, mimpi untuk menggabungkan seluruh pasukan di Westeros demi melawan tiran sekelas Maegor jelas bakal kerasa mustahil. Tapi di luar sejarah resminya, Poptusias tetap penasaran nih sama what if scenario. Andaikan malam itu Maegor nggak mati di tahtanya, dan besok paginya beneran pecah duel udara antara Vermithor ngelawan Balerion. Menurut lu, siapa yang bakal menang? Apakah kelincahan Vermithor dan nyali Jaehaerys bisa ngakalin api hitam Balerion? Coba drop opini liar kalian di kolom komentar. Jangan lupa pencet tombol like kalau kalian suka, subscribe
Dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan pembahasan seputar film, anime, series, sampai lore-lore tentang semesta Westeros berikutnya. I will see you in the next video. Valar Morghulis, and bye-bye!